Tunggu ya. Nah, kami mengucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk kita semua yang sudah bergabung, teman-teman yang berada di Amerika maupun teman-teman yang ada di Indonesia. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali untuk memulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kita pada malam yang indah ini. Kita telah melewati hari Sabat yang begitu indah dan kita akan memasuki lagi hari pekerjaan kita. Sebelumnya kita akan memulaikan dengan pelajaran sekolah Sabat. Mari kita berdoa untuk memulaikan acara ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sering membahas siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang hari Sabat yang kami telah lewati dan kami telah memasuki lagi hari pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Engkau memimpin kami sepanjang 6 hari lagi dalam pekerjaan kami. Kami akan belajar sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan Roh Suci-Mu dari surga menaungi hati dan pikiran kami agar kami dapat mempelajari bersama-sama dan Pendeta Tulus Nainggolan yang akan membentangkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat dapat Engkau curahkan Roh Suci-Mu dan kami dapat semuanya belajar bersama-sama untuk kepujian nama-Mu saja. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami selalu mendapatkan berkat yang hanya berasal padamu. Terima kasih Tuhan, dengar sepenuhnya doa kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita sudah masuk ke pelajaran ke-11. Wow. Semakin mempelajari yang intinya. Melaksanakan kasih. Melaksanakan kasih. Poin yang sangat bagus. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaan kasih itu. Ayat hafalan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Yesaya 58 ayat 10. Kalau kita baca ini, ayat intinya apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Wow. Ini adalah pelajaran yang begitu baik. Ayat intinya Yesus sudah mengatakan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Apakah kita berani berpikir pada saat kita sudah berusaha payah bekerja dengan pekerjaan kita, dengan banting tulang, terus tiba-tiba ada orang lapar, dengan mudah kita akan bisa menyerahkan apa yang kita inginkan. Terus, apakah kita dapat berpikir memuaskan hati orang yang tertindas dengan apa yang kita punya? Dengan mudah kita dapat berikan kepada orang-orang yang tertindas. Ini sangat susah dilakukan jika itu hanya usaha manusia seseorang. Ini dapat terwujud bila kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Makanya di ayatnya, kalau ini sudah dilakukan, dan aplikasinya kalau ini sudah Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka ini akan diwujudkan. Maka kata berikutnya, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kalau ini sudah dilakukan, maka dalam kehidupan kita, maka yang akan tampil dalam kehidupan kita adalah karakter Allah. Kita baca keterangannya. Seorang pemimpin ibadah Yahudi dan istrinya yang tinggal di Lincoln, Nebraska, suatu saat menerima panggilan telepon yang cukup mengganggu.
Mereka dapati bahwa seorang itu datang dari seorang pemimpin kelompok kebencian di Amerika yang bernama Ku Klux Klan. Dengan mengetahui identitasnya, mereka dapat saja melaporkan orang itu ke polisi. Tetapi mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Pendekatan yang tidak biasa. Mereka mengetahui bahwa orang itu timpang. Mereka datang ke rumahnya dengan membawa menu ayam lezat untuk makan malam. Dia benar-benar kaget. Kebenciannya meleleh di hadapan kasih yang mereka miliki. Pelajaran yang kita pelajari pada minggu ini adalah bagaimana kita menunjukkan kasih dalam praktek. Bukan hanya bicara apa? Dalam khotbah, teori. Karena ayat intinya udah jelas tadi. Pada saat ada orang lapar, mana yang kita pilih? Memberikan makan orang lapar atau memuaskan kita punya apa? Keinginan. Mana kita pilih? Melepaskan orang tertindas daripada kita memilih kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Kita akan lihat apakah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah kita memilih dalam pelajaran seminggu ini akan memilih untuk menolong orang lapar atau memuaskan kesenangan hati kita. Melepaskan orang tertindas atau memilih damai, merasa tenang tanpa ada gangguan. Pasangan itu tetap mengunjungi orang tersebut dan persahabatan yang mulia dan persahabatan mulai bertumbuh, bahkan dia berpikir untuk menjadi orang Yahudi. Ayat ini yang selanjutnya sangat-sangat keras untuk kita praktekkan. Bukan berpuasa yang kukendaki. Kalau saya ganti ini bukan berpuasa saja. Kalau ini berpuasa istilahnya beribadah. Bukan ibadahmu yang kukendaki. Allah ingin kita juga beribadah kepada Dia. Tapi bukan itu yang paling utama yang Tuhan mau. Apa? Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Seringkali kita dalam yang lebih kita utamakan itu adalah sebuah ibadah yang worship yang selalu kita lakukan setiap hari. Yang penting datang ke gereja hari Sabat, habis itu aktif dalam pelayanan di dalam gereja, habis itu ikut kegiatan ibadah setiap malam, renungan pagi, berdoa, dan itu hanyalah sebuah rutinitas yang kita selalu lakukan. Itu baik? Baik. Kenapa sampai Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 ini menjelaskan bukan berpuasamu, bukan rutinitas ibadahmu yang kuinginkan. Karena kalau kita baca secara keseluruhan Yesaya 58, pada saat orang berpuasa, orang itu yang sama dapat menindas orang lain. Pada saat orang berpuasa, dia dapat pada saat orang berpuasa, dia pun dapat, walaupun dia berpuasa, dia pada saat ada orang lapar di depan dia tidak kasih makan. Jadi apa poinnya yang saya mau jelaskan di sini? Ada satu hal yang ditekankan di sini, yang saya lebih ingin tekankan pada malam hari ini untuk kita semua. Rutinitas yang kita lakukan setiap hari untuk beribadah, rutinitas dalam ibadah yang kita lakukan, itu bagus. Berpuasa, ke gereja, bayar perpuluhan, persembahan terpadu, itu baik. Itu bagus dan Tuhan memang menganjurkan itu.
Tapi kalau hanya sampai di situ kita punya iman, salah. Itu sebuah kesalahan. Berpikir dengan itu saja kita bisa selamat, itu sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Kenapa saya katakan itu bisa sebuah kesalahan? Ada satu hal yang harus saya di sini. Yang Tuhan inginkan pada saat kita mendengarkan khotbah, mempelajari sekolah sahabat, itu adalah membuat kita memiliki pengetahuan. Namun, apakah iman kita hanya sekedar dalam pengetahuan saja? Tidak. Yang Tuhan inginkan juga adalah praktikal kehidupan. Bukan hanya dalam ibadah-ibadah yang setiap hari kita lakukan saja kita lakukan. Tapi yang Dia mau juga adalah supaya kita beribadah. Yang Tuhan mau adalah ibadah, yang Tuhan mau adalah bahwa kita dapat beribadah yang sesuai dengan yang Dia inginkan. Apa ibadah yang diinginkan? Tindakan yang kita lakukan. Tindakan yang kita perbuat. Tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus sama dengan apa yang kita pelajari. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita sepertinya orang pintar dalam berargumen dalam sekolah sahabat, namun pada saat kita melakukan hari-hari, kehidupan kita sangatlah berbeda. Jangan sampai pada saat kita berpuasa, berpuasa seperti adalah orang suci, tapi pada saat hari-hari, pada saat kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah kita menindas orang lain. Itu yang Tuhan merasa jijik. Bahkan di dalam Yesaya 6, aku bosan dengan kalian punya persembahan. Baru saja mereka berbuat korban, mereka sudah membuat kejahatan. Kenapa sampai ini ayat ini? Karena apa yang mereka lakukan itu semua hanyalah sebagai rutinitas, dan itu adalah kemunafikan yang ditampilkan di hadapan Allah. Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan adalah kita hidup memiliki karakter Allah. Kita mempelajari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Setiap malam pendeta Rantung sudah menjelaskan sekolah sahabat ini, menjelaskan supaya hidup kita berubah. Jangan itu terus. Dosa kita tetap sama. Hari ke hari tidak ada perubahan. Yang Tuhan mau, seperti pendeta Rantung katakan tadi dalam khotbah tadi siang, bertobat. Pertobatan itu yang Tuhan tunggu saat ini. Panggilan Tuhan sudah keras, Tuhan ingin kita bertobat. Mempersiapkan diri, karakter. Karena Yesus segera datang, Dia mau kita diselamatkan. Pertobatan yang Tuhan mau. Dan pelajaran ini sudah semakin meningkat kepada inti utama kitab Yesaya. Karena inti kitab Yesaya hanya satu. Apa? Inti kitab Yesaya ingin menjelaskan kepada umat-umat Israel, segala ibadahmu yang hanyalah kemunafikan tidak ada artinya bagi Yesaya, bagi Tuhan. Biarpun kamu kasih banyak lembu untuk dikorbankan, tapi hidupmu tidak berubah, tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada artinya. Walaupun kita bawa, kita sogok Tuhan kita dengan kita punya sumbangan atau persembahan perpuluhan banyak-banyak, atau persembahan terpadu banyak-banyak, sumbangan dalam gereja banyak-banyak, itu tidak ada artinya tanpa pertobatan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan minta adalah pertobatan kita. Dan bila itu kita sudah lakukan, kita memiliki kasih itu dalam kehidupan kita. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan, itu memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki hidup kasih
yang seperti bagaimana yang Yesus inginkan, yang Allah inginkan. Kita lihat, kita akan lihat dalam minggu ini apa langkah-langkah Tuhan untuk mengubahkan manusia sehingga manusia dapat memiliki hidup kasih yang sebagaimana yang Dia inginkan. Karena itu pelajaran ini menjelaskan kepada kita, menekankan kepada kita supaya kita memiliki karakter kasih. Kita akan lihat, Pendeta Rantung akan jelaskan bagaimana Tuhan bertindak untuk kehidupan kita kalau kita izinkan kita diubahkan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Mungkin ada Om Didi bisa tambahkan? Kalau pelajaran ini, kita lihat daripada ayat hafalannya kan itu di dalam buku Yesaya 58 ya. Dan biasanya kalau kita lihat baca Yesaya 58 yang kita fokuskan di mana itu? Kalau di rumah tangga saya, Yesaya 58 itu kebanyakan difokuskan di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Mengenai hari Sabat. Hari Sabat. Sabat blessing. Yang saya ingat, kalau kita belajar Alkitab, kita membaca Alkitab, katanya itu ayat-ayat yang sebelumnya itu ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sesudahnya. Ya. Jadi berarti kalau saudara-saudara dan saya mau menerimakan berkat hari Sabat, yang Tuhan mau, katanya sebelum kamu menerima berkat hari Sabat, yang di atas dulu yang dibikin. Yang di atas itu yang itulah Yesaya 58, 6 dan 7. Mbak, kalau saudara-saudara dan saya mempunyai kesempatan katanya untuk menolong orang, tolong dulu ini. Supaya berkat hari Sabat itu bisa diterima. Kalau kita mau menerima berkat hari Sabat, tetapi terus kita mempunyai kesempatan untuk membantu orang lalu kita tidak lakukan, do you think that berkat hari Sabat itu bisa menjadi bagian kita? I don't know, mungkin kita bisa jawab masing-masing. Itulah sebabnya Yesaya 58 itu, menurut saya, I'm sure Pendeta Tulus juga bisa setuju bahwa ayat-ayat itu berhubungan sampai kepada berkat hari Sabat. Dan if you want to receive your Sabat blessing, kita suka akan menerima berkat hari Sabat, when we have a chance to help others, nggak jadi masalah mau help orang itu kasih makanan kayak apa kayak, yang penting selama 1 minggu itu sebelum kita memasuki hari Sabat, kita mempunyai kesempatan untuk menolong orang, dan do it. Then when we enter the Sabbath, we know that we will receive the Sabbath blessing. That I think that's what I got, because when I see that one Yesaya 58, pikiran saya langsung larinya kepada Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Terima kasih dari tambahan dari Om Didi. Suatu tambahan yang begitu baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa gunanya kita memberikan perpuluhan bagus, memberikan persembahan bagus, itu semua bagus. Tapi pada saat kita melaksanakan segala rutinitas hari Sabat kita lupa kita sudah sedang lagi menindas orang lain, melakukan seperti yang dikatakan saya, ada sesuatu yang harusnya kita lakukan, tapi kita tidak lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan memiliki aturan yang bagus yang Tuhan sudah berikan. Tapi itu semua untuk menjelaskan bagaimana supaya kita melakukan yang baik. Mengasihi orang lain. Pada saat ada orang lapar, kasih makan. Pada saat ada orang yang menderita, tertindas, kita harus bantu. Itu yang Tuhan kasih kepada kita. Dan jika itu kita tidak lakukan, benar seperti Om Didi katakan, berkat hari Sabat itu tidak akan kita terima. Kenapa? Pada saat ada orang yang lapar, kita nggak kasih makan. Pada saat Yesus datang yang kedua kali ditanya, engkau bukan umat-umatku.
Kenapa pada saat aku di penjara engkau tidak mengunjungi aku? Pada saat aku lapar, engkau tidak kasih aku makan. Pada saat aku tidak berpakaian, engkau tidak beri aku pakaian. Pada saat aku orang asing, tidak kasih aku tempat tinggal. Padahal kita bilang, oh Tuhan, kita kasih perpuluhan. Kita bikin penginjilan. Kita bikin KKR. Kita bikin ini semua. Kita bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan perintahnya. Memiliki karakter Allah. Kasih. Itu harus jadi orang yang berbelas kasihan. Dengan kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, maka hari Sabat itu bukanlah sebagai apa? Sebuah rutinitas. Memberikan perpuluhan dan persembahan terpadu bukanlah rutinitas. Memberikan pelayanan bukanlah rutinitas, melainkan sebuah budaya hidup kasih. Start itu. Coba kalau kita pikirkan, kalau itu 10 hukum itu kita anggap sebuah kata jangan. Membacanya jangan. Aduh, seperti kita masuk ke dalam apa? Penjara. Tapi kalau di dalam kehidupan kita adalah kasih, maka kata jangan itu akan hilang. Kita akan ganti karena aku mengasihi. Karena Tuhan sudah mengasihi aku dan aku mengasihi dia, maka aku melakukan tidak menyembah berhala. Start dari situ. Karena aku mengasihi Tuhan dan karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi aku tidak membuat patung. Aku tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Semua hukum-hukum itu akan berubah karena aku mengasihi Tuhan. Karakter itu memang karena kita sudah ada di dalam kita itu karakter Kristus, maka semuanya itu akan berjalan dengan semestinya. Itu yang Tuhan mau. Makanya kenapa sampai Tuhan bilang, aduh bosan dengan puasa kalian, bosan dengan persembahan kalian. Karena semuanya hanyalah apa? Rutinitas dan kemunafikan. Pada saat berpuasa, dia menindas orang lain. Tidak memberikan orang lapar makanan. Pada saat memberikan persembahan korban bakaran pada zaman Israel, apa yang terjadi? Mereka menindas orang lain. Kejahatan yang dilakukan. Mengambil uang dari para janda. Bayangkan, itu yang terjadi pada saat itu. Makanya Tuhan mengatakan pada Yesus, aku yang kutuntut adalah supaya mereka melepaskan tekanan-tekanan kepada para penjanda. Melakukan kasih. Karena latar belakangnya bangsa Israel melakukan segala rutinitas dengan kegiatan ibadah itu pada saat itu sebagai rutinitas dan kemunafikan belaka. Mereka membawa persembahan korban lembu jantan yang begitu bagus. Habis itu mereka menindas orang miskin. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Tidak. Yang Tuhan mau berbelas kasihan. Dan itu sekarang dituntut dari kita semua. Apa yang Tuhan mau? Kita memiliki jiwa berbelas kasihan sebagaimana di Kisah pasal 2. Di Kisah pasal 2 kita bisa lihat bagaimana jemaat yang mula-mula memiliki jiwa kasih yang baik, berbelas kasihan dengan sesama. Sehingga apa yang terjadi? Kita dapat lihat kasih Tuhan terhadap jemaat yang mula-mula. Mereka dapat bertumbuh dengan iman yang benar, dengan kasih yang luar biasa. Dan inilah yang Tuhan mau dari kita saat ini. Berbelas kasihan. Benar, kalau kita sudah berbelas kasihan, apa yang kita akan rasakan pada setiap Sabat? Kita memiliki belas kasihan kepada orang. Kita akan merasakan berkat-berkat Sabat yang begitu luar biasa. Start dulu. Lakukan yang Tuhan mau. Apa?
berbelas kasihan, memiliki karakter Allah. Mungkin ada tambahan lainnya? Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu. Silakan Tante Meti. Tante Oh Meti? iya, sudah ya, kedengeran? Ya. Ya, apa namanya? Tadi kemudian kita harus mempunyai kasih. Seperti tadi kata Pak Didi, yang mana bagaimana kita bisa berbakti, kita bisa tenang kalau kita sendiri tidak ada kasih antara sesama. Saya rasa juga kita semua sama ya. Apalagi kalau ada yang telepon menceritakan kayak zaman sekarang pandemi begini, banyak orang susah, banyak tidak ada kerja, banyak, dan mereka cerita keadaan mereka. Apakah kita bisa tenang dengan mendengar keluh kesah bagi saudara kita di dalam Tuhan ya. Jadi saya bukan mau bercerita kalau saya memberi atau bagaimana, tetapi saya akan saksikan di sini. Apabila kita berbagi, kita pun akan merasa ketenangan. Dan selain itu, ya terus terang aja, sering saya terus terang aja, saya untuk makan pendapatan saya tinggal diberikan anak-anak, karena saya sudah tidak ada suami, sudah janda, jadi saya dapat dari anak-anak, dan itu saya sudah bagi untuk ini. Tapi pada saat orang itu telepon, saya bilang, aduh, saya kurangin dulu ini. Padahal saya perlu sih, tetapi saya rasa ini masih boleh saya bertahan, enggak usah saya beli dulu ini, saya bagi dengan mereka, dan saya doakan supaya mereka, dan dia telepon, terima kasih ini. Saya pun bilang, Tuhan biarlah Tuhan melatih saya supaya lebih peduli kepada orang lain. Dan apa yang terjadi, dan sering, bukan cuma beberapa hari lalu, tiba-tiba ada telepon, ini saya udah transfer biar cuman uang apa gitu, uang jajan, uang apa. Jadi di sini kita lihat, seringkali kita takut, aduh kalau saya mau berbagi, mana buat saya. Kalau saya ini, aduh habis, nanti enggak cukup. Tetapi bagaimana janji Tuhan, aku akan mencukupkan kebutuhan kamu. Jadi puji Tuhan, kalau kita berbagi, terutama kita akan merasa ketenangan. Oh, kasihan saya udah bisa bantu, kasihan mereka jadi bisa makannya, bisa ini. Bayangin orang itu cerita, dia suami istri, suaminya udah nggak kerja, ojek juga tidak jalan, lantas anaknya cuma satu, jadi mereka tinggal di rumah, dia punya jadi istri dan sama cucu 4, jadi mereka ada berapa orang? 4, 8 ya. Coba bayangin, terus saya tanya, terus gimana caranya kamu orang ini? Oh saya itu jalan aja, cucu saya boleh nggak saya bantu, terus anak mantu saya, ibu saya nyuci, karena sekarang orang takut mau masuk ke dalam rumah, biar saya cuci di luar, biar saya ini. Jadi di sini ya saya rasa siapa yang tidak tersentuh ya, sebagaimana Tuhan katakan, kalau engkau membantu orang ini sama dengan membantu aku atau Tuhan Yesus. Jadi saya tergerak. Bukan saya mau cerita bahwa saya berbagi itu, tetapi bagaimana kata Pak Didi tadi, bagaimana kalau kita berbagi, bagaimana kita bisa tenang datang kepada Tuhan. Kita harus lihat dulu ke sekitar kita. Jadi kalau ada yang kurang atau ada yang perlu kita bantu, dan kita juga duduk di gereja merasa ada ketenangan. Itu yang sudah saya rasakan. Dan saya mau bersaksi sedikit. Dia bukan advent. Kebetulan dia punya jemaat suka datang di rumah, bantu kerja nyuci di rumah. Terus dia cerita, kemarin kita nggak masuk, hari Minggu dia nggak masuk, terus ini bapak ini katanya datang. Oh, saya bilang ini ya maaf kata orang ini memang rentenir ya. Tetapi makanya saya itu urusan Tuhan ya, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas di sini, dia setiap hari habis dari gereja dia udah keliling sama itu orang-orang yang tidak masuk gereja, dan dia mulai tanya, kenapa kamu? Padahal dia setiap panen itu berarti bagi-bagi semua ke orang-orang satu gereja sama dia bukan pendeta. Lantas dia bilang, kenapa? Apa tidak ada persembahan? Atau kamu nggak ada belanja? Dia mereka. Tapi dia udah tahu, langsung dia kasih uang belanja, dia kasih ini.
uang persembahan, jangan lupa ya masuk ya. Nah sering orang ke gereja, apalagi kalau nggak ada persembahan mereka malu untuk ke gereja. Jadi setiap hari Jumat dia berkeliling, jangan lupa masuk gereja ya, jangan lupa ajak anak-anak ini. Jadi mereka punya gereja penuh terus dan mereka itu. Jadi di sini kita lihat ya, bagaimana kalau mereka bukan Advent ya, boleh kata pelajaran mereka sangat minim pengetahuan tentang firman Tuhan. Mereka bisa begitu, bagaimana dengan kita? Jadi pertanyaan untuk kita semua, apakah cara orang ini bisa kita ikut atau jangan cara orang itu, cara Tuhan Yesus, itulah yang terutama. Jadi biarlah kita peduli juga kepada orang lain sebagaimana tadi bilang, sebelum hari Sabat, sebelum kita menghadap Tuhan, sebelum kita berbakti, bagaimana kalau kita peduli dulu dengan kita. Karena memang kalau kita kumpul bersama-sama, apalagi kita lihat, kasihan itu orang udah ini, dia udah datang ke gereja, senang kita. Tapi kalau kita tahu dia dalam keadaan kurang, bahkan apalagi kok soal makan, sampai nggak punya gitu loh. Bagaimana perasaan kita? Jadi sekian, ini aja tambahan saya supaya kita ada peduli sesama kita. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kesaksian yang begitu baik. Bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Soalnya hal ini juga kami pernah alami pada saat kami berusaha membantu orang lain, tapi pada saat seperti yang Tante bilang, pada saat kita mau membantu orang lain terus kita nggak punya apa yang kita mau kasih itu, kita mau bantu, aduh kita mau kurangin ini, kurangin itu kan sebuah minta sama Tuhan. Pengalaman kami pada saat kami membutuhkan untuk membantu orang lain dan kami minta sama Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memberikan sesuatu pas tepat waktunya untuk membantu orang tersebut, tepat waktunya dengan jumlah yang tepat. Itu adalah pengalaman pribadi saya dengan Iin pada saat kami membantu orang. Kami pada saat program membantu orang itu dan waktunya, uangnya butuh dan jumlahnya tepat, Tuhan kasih. Pada saat kita memang memiliki jiwa berbelas kasihan kepada orang lain. Uang yang kita miliki juga kadang-kadang tidak bisa. Tapi pada saat kita serahkan kepada Tuhan untuk menolong orang lain, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau izinkan bantu? Kalau Kau izinkan, bantu saya untuk membantu mereka. Jadikan saya saluran berkat. Pada saat kita katakan, jadikan saya saluran berkat, maka Tuhan akan membantu kita menjadi saluran berkat. Yakini itu. Terima kasih kesaksian Tante. Saya sangat setuju dengan apa yang Tante bilang. Pada saat kita orang membutuhkan dan kita bisa, apalagi kita bisa. Walaupun harus memperketat kanan kiri. Walaupun nggak bisa, percaya pada saat kita minta sama Tuhan untuk membantu orang lain, Tuhan akan berikan. Yakin itu. Itu akan menjadi berkat bagi kita. Jadi kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang lain. Karena itulah yang Tuhan mau dari kita. Memiliki jiwa berbelas kasihan. Ada lagi dari Om Didi? 30 second ilustrasi yang saya mau kasih tahu. Ini kertas ini mana ya, kelihatan nggak kertas? Ini kertas yang biasanya ada 4 ujung-ujungnya ya. Kalau kita bagikan kertas ini, nggak kelihatan kertasnya. Nah, kertas ini ada 4 ujungnya. Sesudah kita bagikan 1, akhirnya ujungnya jadi 5. Kita bagikan lagi, ujungnya jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagikan lagi, ujungnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bagikan lagi, ujungnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berbagi itu selalu ada berkatnya. Nggak mungkin nggak ada berkatnya. Itu saja. Amin. Terima kasih Om Didi. Amin. Mungkin ada tambahan lagi yang lainnya?
Bila tidak ada, saya serahkan Pak In. Terima kasih untuk tambahan dan diskusi yang begitu menarik yang kita sudah ikuti bersama-sama. Baiklah, kita akan masuk dalam doa dan saksian. Jika ada hal-hal yang kita perlu doakan dan kita akan saksikan, kami mengundang bagi yang ada di Zoom bisa mengangkat tangan dan mengutarakan apa yang akan didoakan. Bagi yang berada di mengikuti di live stream bisa mengetikkan di usulan doanya di kolom komentar dan kita akan doakan bersama-sama. Kami persilakan. Oke, Didi ada yang Didi. Saya mengucap syukur karena saya mendapat kesempatan untuk melihat orang tua saya pada hari Rabu dan Kamis, dan hari Jumat saya kembali. Memang berkat Tuhan itu banyak berlimpah-limpah yang diberikan kepada keluarga saya. Orang tua saya memang sudah tua. Bapak saya udah mau masuk 90 tahun, ibu saya 85. Memang apa yang dibilang di Alkitab katanya apa? Umur itu 70 tahun, lebih dari 70 tahun katanya apa? Udah makin susah. Dan saya bisa lihat itu. Walaupun dia itu masih alert, masih tahu ini siapa ini saya, tapi dia udah mulai pikun. Kalau kita tidur malam, dia tidurnya pagi. Jadi selama semalaman itu dia tuh sibuk terus dan mulai pikun. Dia datang dari keluarga Islam. Jadi kadang-kadang kalau malam itu dia tiba-tiba dia ngaji. Habis dia mengaji, habis itu dia nyanyi. Aku tak ingin harta, Yesus sudah mau datang, angkat nafiri. Dia udah mulai pikun lah. Dan jalan matanya udah kabur, udah susah berjalan. Jadi saya memohon supaya saudara-saudara doakan pada orang tua saya ini, yang terutama papi saya. Memang dia ada memang betul-betul dikasih berkat sama Tuhan. Tapi apa yang Alkitab katakan, sesudah umur lewat 70 tahun itu kebanyakan itu kesusahan. Dan I can see it. He's struggling. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami masih bisa melihat orang tua kami. Amin. Ya, kita akan doakan. Masih ada lagi yang akan kita doakan bersama-sama. Silakan Om Angli. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga Pendeta Tulus yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu jelas. Saya hanya ingin mau minta tolong didoakan. Jangan lupa buat besok pagi orang tua saya, Mami dan Papi, keluarga lagi Gerongan akan divaksin yang pertama. Tolong doakan supaya boleh berjalan dengan lancar, mereka boleh sehat dan kuat tentunya, dan kami percaya dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih. Masih ada lagi deh yang di live stream. Dari live stream ada permintaan silent request dari keluarga Evi Angelo, lalu ada silent request dari Bapak Adrian Lao, katanya tolong doakan kesehatannya dia, dan juga dari Ibu Martalam tetap doakan Marcelo dan juga keluarganya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tukus Nembang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami. Pada malam hari ini kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami.
perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari Sabat yang kami telah lalui. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk melangkahi hidup kami hari demi hari, untuk belajar dari hari demi hari, memiliki karakter Allah yaitu kasih, sehingga kami dapat memiliki jiwa berbelas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, memberikan kepada kami kekuatan dari hari ke hari, memberikan kepada kami semangat dan juga untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga kami dapat diubahkan dari hari ke hari menjadi sama memiliki karakter sebagaimana Kristus telah hidup di dalam hidup. Biarlah kasih-Mu selalu bersama dengan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyampaikan segala permohonan kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, sebelum kami sampaikan permohonan, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat yang tidak terjadi. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami selalu mendoakan Kak Christine ya Tuhan, dan Alden Syihota, dan juga Yeni Ransu, dan juga Yori Kumentong, dan Alce Kalmata. Biarlah Tuhan mengasihi mereka. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, Engkau dapat memberikan kesembuhan yang berasal dari surga. Dan kami selalu mendoakan juga Bambang Hadibo, Om Glenn, Om Carlo, dan Om Hardo Susilo. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau dapat memperhatikan mereka dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan kami juga mendoakan sahabat hamba-Mu, Joy Huta Barat, ya Tuhan, yang memiliki sakit, ya Tuhan. Engkau lewat dia, Tuhan, Kau berikan yang terbaik baginya. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu selalu berdoa ya Tuhan, untuk keluarga lelaki senior ya Tuhan, yang besok mereka akan divaksin ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu dapat Kau berikan kepada mereka. Biarlah kekuatan dan kesehatan yang dapat Kau berikan kepadanya. Sehingga mereka pun di masa tua mereka dapat merasakan berkat-berkat Tuhan dan kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan permintaan dari Om Adrian Lau dan juga Kak Evi Angelo dan juga Tante Jen Rondonu dan juga Tante Lee, Paula Kompenter dan juga Ibu Nona Rumambi dalam permohonan mereka, dalam hati mereka ya Tuhan. Pada saat hamba-Mu berdoa, Engkau tilik hati mereka. Apapun kebutuhan mereka ya Tuhan, Kau berikan kepada mereka Tuhan. Sehingga semuanya dapat menjadi kesehatan dan juga kepulihan dan juga kesenangan dan kebahagiaan yang berasal dari surga. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, ucapan syukur dari Om Didi ya Tuhan, karena pada saat ini mereka pada hari Rabu sampai hari Jumat, mereka dapat berkunjung, bertemu bersama dengan orang tuanya, Opa dan Oma Zebedius. Dan mereka dapati Opa dan Oma Zebedius ya Tuhan, walaupun di masa tuanya, Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan biarlah kasih Tuhan akan selalu menyertai mereka, menyertai Opa dan Oma. Sehingga Opa dan Oma dapat diberikan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat bersukacita memuliakan nama Tuhan. Kami juga selalu mendoakan seluruh umat-umat Tuhan. Oma Ina Mangual ya Tuhan, yang selalu mendoakan anaknya Sofia Mangual ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Engkau berkati mereka, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan pendeta Stephen Rantum,
dan selalu menggembalakan kami. Biarlah kasih-Mu menyertai Pendeta Stefan. Kau berkati dia, berikan dia hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dia dapat memimpin kami, menggembalakan kami. Bagaimana Engkau menghasilkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta. Kami juga berdoa untuk Shania dan juga Xiaomi, Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau berkati mereka dengan kasih-Mu yang berlimpah. Engkau juga memberkati pendeta dan Ibu Pendeta Rantung di masa tua mereka. Biarlah kasih-Mu terus menyertai mereka semua ya. Engkau memberkati umat-umat Tuhan. Engkau memberkati semua yang telah hadir dalam acara Fisdak Livestream dan Zoom ini. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan kami. Engkau berkati kesaksian yang kami telah dengarkan. Dapat menguatkan hidup kami untuk semakin terus berbelas kasihan terhadap sesama kami. Kami serahkan doa ini ya Bapa dalam atas nama Yesus yang telah menjadi penebus kami dan Raja kami yang akan menjemput kami di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Baiklah, acara kita pada malam ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam di jam yang sama, 7.30 waktu New Jersey. Dan kita akan mengikuti lagi pembahasan yang lebih menarik dari pelajaran kita Sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung. Dan kita akan mendapatkan berkat Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Terima kasih. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.